Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gayu Rama Uduna. Saya dari Universitas PGRI Banyuwangi. Saya dari Fakultas PJOK 2017A. Di sini saya akan menjelaskan atau menjelaskan tentang pengertian memodifikasi alat-alat fitness, yaitu pengertian diabetes. Diabetes adalah penyakit kronis atau yang berlangsung jangka panjang yang ditandai meningkatnya kadar gula darah hingga di atas nilai nominal. Ada dua jenis diabetes, yaitu diabetes tipe 1 dan tipe 2. Inilah faktor resiko diabetes. Faktor yang pertama, faktor riwayat keluarga atau keturunan, yaitu seorang akan lebih memiliki resiko terkena diabetes tipe 1 jika ada anggota keluarga yang mengidap penyakit yang sama, yaitu karena berhubungan dengan gen tertentu. Dan faktor yang kedua, faktor geografi, yaitu orang yang tinggal di daerah yang jauh dari garis khatulistiwa seperti Finlandia dan Sardinia berisiko terkena diabetes tipe 1. Hal ini disebabkan karena kurangnya vitamin D yang bisa didapatkan dari sinar matahari, sehingga akhirnya memicu penyakit autoimun. Selanjutnya faktor yang ketiga, faktor usia, yaitu faktor usia. Penyakit ini paling banyak terdeteksi pada anak usia 4-7 tahun, kemudian pada anak-anak usia 10-14 tahun. Faktor yang selanjutnya yaitu faktor usia. Faktor pemicu lainnya seperti mengonsumsi susu sapi pada usia terlalu dini, air yang mengandung natrium nitrat, seral dan gluten sebelum usia 4 bulan atau setelah 7 bulan, memiliki ibu dengan riwayat preeklamsia serta menderita penyakit kuning saat lahir. Sekarang faktor risiko diabetes tipe 2, yaitu antara lain berat badan berlebih atau obesitas, distribusi lemak perut yang tinggi, gaya hidup tidak aktif dan jarang beraktivitas atau berolahraga, riwayat penyakit diabetes tipe 2 dalam keluarga. Selanjutnya, ras kulit hitam, Hispanik, Natif Amerikan dan Asia Amerika memiliki angka pengidap lebih tinggi dibandingkan dengan ras kulit putih. Selanjutnya, usia di atas 45 tahun, walaupun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi sebelum usia 45 tahun. Yang selanjutnya, riwayat diabetes saat hamil. Wanita dengan sindrom ovarium polycystic yang ditandai dengan menstruasi tidak teratur, pertumbuhan rambut berlebihan, dan obesitas. Ini penyebab diabetes. Diabetes disebabkan karena adanya gangguan dalam tubuh, sehingga
tubuh tidak mampu menggunakan glukosa darah ke dalam sel, sehingga glukosa menumpuk dalam darah. Pada diabetes tipe 1, gangguan ini disebabkan karena pankreas tidak dapat memproduksi hormon tertentu. Sedangkan pada diabetes tipe 2, gangguan ini terjadi akibat tubuh tidak efektif menggunakan hormon tertentu atau keluarga hormon tertentu yang relatif dibandingkan kadar glukosa darah. Kadar glukosa yang tinggi ini dapat merusak pembuluh darah kecil di ginjal, jantung, mata, dan sistem saraf, sehingga mengakibatkan berbagai macam komplikasi. Ini gejala-gejala diabetes antara lain yaitu sering merasa haus, frekuensi buang air kecil meningkat terutama pada malam hari, rasa lapar terus-menerus, berat badan turun tanpa sebab yang jelas, lemas dan merasa lelah, pandangan yang kabur, luka yang lama sembuh, dan yang terakhir sering mengalami infeksi pada kulit, saluran kemih, gusi, atau vagina. Diagnosis diabetes yaitu dokter akan mendiagnosis diabetes pada seseorang dengan melakukan wawancara medis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan darah dan urin. Berikutnya komplikasi diabetes. Baik diabetes tipe 1 ataupun tipe 2 dapat menyebabkan komplikasi berupa kerusakan retina mata, kerusakan saraf, penyakit stroke dan jantung koroner, kerusakan ginjal, disfungsi seksual, keguguran atau bayi lahir mati dari ibu yang mengidap diabetes. Selanjutnya pengobatan diabetes yaitu antara lain hormon tertentu untuk mengontrol glukosa darah. Pemberian hormon ini dengan cara disuntik pada lapisan di bawah kulit sekitar 3-4 kali sehari sesuai dosis yang dianjurkan dokter. Yang kedua, pola makan sehat dan olahraga tertentu untuk membantu mengontrol tingkat glukosa darah. Yang ketiga, merawat kaki dan memeriksakan mata secara berkala untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Dan saya akan menjelaskan 6 olahraga yang baik untuk penderita diabetes. Lakukan secara rutin. Yaitu yang pertama, olahraga yang baik untuk penderita diabetes, berenang. Olahraga yang baik untuk penderita diabetes yang pertama adalah berenang. Olahraga ini sangat ideal untuk penderita diabetes karena tidak memberikan tekanan pada sendi. Berenang juga dapat menurunkan tingkat stres, membakar kalori, dan menurunkan kadar kolesterol. Berenang tentu lebih mudah dilakukan dibanding jalan cepat karena penderita diabetes harus mengurangi aliran darah ke pembuluh darah kecil secara berlebihan yang bisa membuat mereka kehilangan sensasi di kaki bila hal tertentu terjadi. Namun, kamu harus berhati-hati supaya tidak tergelincir atau tergores karena luka yang timbul akan lambat sembuh dan rentan terhadap infeksi. Dan yang kedua yaitu olahraga latihan angkat beban. Latihan
angkat beban juga merupakan salah satu olahraga yang baik untuk penderita diabetes. Latihan ini direkomendasikan karena manfaat utamanya untuk meningkatkan massa otot. Saat massa otot bertambah, maka tubuh akan terlebih mudah mengendalikan gula darah. Namun, untuk melaksanakan olahraga ini secara rutin kamu harus berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan latihan angkat beban berisiko membuat kamu mengalami cedera. Dan yang ketiga yaitu olahraga jalan cepat. Jalan cepat tentunya sangat mudah dan bisa dilakukan di mana dan kapan saja. Aktivitas jalan cepat terjadi juga merupakan salah satu olahraga yang baik untuk penderita diabetes. Kamu harus bisa menyesuaikan kecepatannya sebagai bentuk latihan aerobik untuk meningkatkan denyut jantung sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Yang keempat yaitu bersepeda. Olahraga yang baik untuk penderita diabetes lainnya adalah bersepeda. Bersepeda merupakan untuk latihan aerobik yang menguatkan jantung dan meningkatkan fungsi paru-paru. Selain itu, olahraga ini juga meningkatkan aliran darah ke kaki dan membakar kalori untuk menjaga berat badan. Kamu dianjurkan untuk menggunakan sepeda statis untuk menghindari risiko cedera atau cuaca yang tidak mendukung. Yang selanjutnya, Tai Chi. Tai Chi itu merupakan salah satu olahraga yang baik untuk penderita diabetes. Tai Chi merupakan serangkaian gerakan tubuh yang lambat dan halus untuk menenangkan tubuh dan pikiran. Gerakan Tai Chi sangat bermanfaat bagi penderita diabetes. Hal itu karena meningkatkan kebugaran dan kesehatan mental, mengendalikan kadar gula darah, serta mengurangi kerusakan saraf akibat komplikasi diabetes. Yang selanjutnya, yoga adalah yang baik untuk penderita diabetes. Selanjutnya adalah yoga. Yoga menggabungkan gerakan tubuh yang membangun kelenturan, kekuatan, dan keseimbangan. Hal itu menerapkan yoga sebagai olahraga untuk diabetes juga dilakukan kapan saja. Hal ini dapat membantu penderita diabetes untuk mengurangi stres, memperbaiki fungsi saraf, melawan resistensi insulin, dan memperbaiki kadar gula darah karena meningkatkan massa otot dan stres berkurang. Ciri-ciri olahraga yang menyenangkan. Nah, ini para penderita diabetes tipe 2 punya banyak pilihan olahraga. Menari, yoga berjalan, dan berenang adalah beberapa aktivitas fisik yang menarik. Apapun yang meningkatkan detak jantung itu sangat baik dilakukan. Konsultasi dulu dengan dokter. Dengan berkonsultasi terlebih dahulu, dokter akan tahu apa yang ingin kamu lakukan, dapat memastikan apakah kamu siap untuk itu. Dokter juga akan memeriksa untuk melihat apakah kamu perlu mengganti makanan, insulin, atau obat diabetes. Nah, itu. Periksa gula darah. Tanyakan kepada dokter
apakah kamu harus memeriksa gula darah sebelum berolahraga atau tidak? Jika berencana untuk berolahraga lebih dari 1 jam, periksa kadar gula darah secara teratur. Selama latihan, kamu juga perlu memeriksa gula darah setelah berolahraga, sehingga kamu dapat melakukan penyesuaian jika diperlukan. Selanjutnya, siapkan camilan. Selalu sediakan camilan dengan kandungan rendah karbohidrat seperti buah atau sebuah minuman buah. Ini sangat penting jika gula darah turun sewaktu-waktu. Selanjutnya, lakukan bertahap. Jika kamu bukanlah orang yang terbiasa berolahraga, mulailah dengan latihan 10 menit setiap kali secara bertahap. Lalu sampai akhirnya kamu terbiasa olahraga sampai 30 menit per hari. Latihan kekuatan setidaknya 2 kali seminggu. Latihan kekuatan dapat meningkatkan kontrol gula darah. Kamu dapat mengangkat beban atau bisa melakukan gerakan seperti push up dan squat jump. Jadikan kebiasaan. Jangan anggap olahraga sebagai beban dan tuntutan. Akan terasa lebih menyenangkan bila kamu menjadikan olahraga sebagai sebuah kebiasaan dan gaya hidup. Sebisa mungkin ditemani. Kamu dianjurkan untuk berolahraga dengan seseorang yang tahu kamu menderita diabetes dan tahu apa yang harus dilakukan jika gula darah kamu menukik terlalu rendah. Pakai sepatu yang tepat. Harus menggunakan sepatu yang tepat karena kenakan sepatu yang tepat dengan aktivitas olahraga yang kamu lakukan. Selain itu, pastikan sepatu dalam kondisi baik. Misalnya, jangan jogging dengan sepatu tenis karena kaki membutuhkan jenis dukungan yang berbeda saat berlari. Minum yang cukup. Minumlah air putih yang cukup sebelum, selama, dan setelah berolahraga. Hal ini berguna agar tubuh tetap terhidrasi atau tetap bugar. Berhenti jika merasakan sakit. Jika kamu merasa sakit otot ringan, itu normal. Namun, jika merasakan nyeri mendadak, itu tidak normal. Sedangkan berhenti, pastikan kamu tidak berolahraga dengan banyak atau terlalu cepat dan sesuaikan dengan kemampuan fisik. Lakukan olahraga secara teratur sekitar 30 menit sehari. Dengan olahraga secara teratur, kadar gula darah tetap terjaga dan kamu dapat terhindar dari komplikasi akibat diabetes. Kamu dapat berkonsultasi dengan dokter sebelum berolahraga atau untuk memilih olahraga yang tepat serta menentukan diet yang sehat. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.